Selamat pagi, nama saya Kayla Talita Hamzah dari kelas 11 MIPA 2. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI yang sudah dijelaskan oleh Bu Ella. Jadi saya akan menjelaskan menjadi 4 poin. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui persatuan itu apa dan kesatuan itu apa. Jadi persatuan itu adalah terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Kalau kesatuan adalah keadaan yang satu kesatuan. Nah, jadi di poin pertama ini ada perwujudan konsep kesatuan bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, perwujudan konsep kesatuan bangsa ini juga dibagi lagi menjadi beberapa. Jadi pertama ini ada dari politik. Perwujudan politik adalah Pancasila sebagai salah satu falsafah serta ideologi. Lalu kalau sosial budaya, itu masyarakat dan budaya Indonesia adalah satu. Lalu ada juga ekonomi, perkembangan ekonomi yang harus serasi dan seimbang. Lalu ada pertahanan dan keamanan. Jadi ancaman untuk suatu daerah adalah ancaman seluruh bangsa juga. Nah, lalu ada juga integritas. Integritas ini adalah proses penyesuaian yang menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada juga nasionalisme. Nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi pada negara. Ada juga patriotisme, adalah rela mengorbankan demi negara. Lalu, poin kedua, ada kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Pertama ini, konsep NKRI menurut UUD 1945. Lalu kedua, keunggulan NKRI. Maksud dari keunggulan NKRI ini, contohnya adalah letak NKRI yang sangat strategis, yaitu di antara benua Australia dan Asia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi, poin yang ketiga ini adalah faktor pendorong persatuan dan kesatuan negara. Nah, ada tiga faktor pendorongnya. Pertama ini adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah sumpah yang dibuat oleh pemuda Indonesia pada setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, terus yang kedua ini ada Pancasila. Pancasila ini memiliki nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal dan menyeluruh. Lalu ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang berartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi menjelaskan maksudnya, walaupun kita di Indonesia banyak suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu satu Indonesia. Poin yang terakhir adalah faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambat ini juga bisa datang dari kebinekaan atau keberagaman, karena dari kebinekaan atau keberagaman ini kadang orang-orang tidak bisa menerima dari keberagaman yang ada. Lalu ada letak geografis, karena letak yang sangat strategis ini jadi banyak karena letak geografis yang strategis ini bangsa Indonesia memiliki banyak rempah-rempah kan yang ingin dimiliki juga dari negara-negara lain. Terus kalau munculnya gejala etnosentrisme, itu adalah gejala kayak dimana suatu suku merendahkan suku bangsa yang lainnya. Nah, terus ada melemahnya nilai budaya bangsa. Terus ada pembangunan yang tidak merata. Jadi kayak misalnya sekarang nih di Jakarta pembangunannya bagus. Nah, di yang sedangkan di luar Jakarta tidak merata, belum bagus seperti di Jakarta juga. Nah, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, ada juga perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI, seperti jadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terus ada juga menaati peraturan. Menaati peraturan ini kayak menaati peraturan yang ada, seperti yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat, dan banyak lagi. Nah, terus menunjukkan cinta tanah air, dan masih banyak lagi untuk menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi untuk tugas kedua saya
Saya akan menganalisa dari artikel yang sudah diberikan oleh Bella. Jadi, dari artikel ini tuh isinya tentang makna kesatuan dan persatuan. Jadi kayak menjelaskan banyak arti-arti persatuan dan kesatuan. Nah, banyak arti dari kesatuan dan persatuan. Ada yang diartikan oleh Kemendikbud, ada yang diartikan oleh KBBI, Kamus Besar Indonesia. Terus dan banyak lagi. Dan di sini juga dijelaskan prinsip kesatuan dan persatuan. Nah, prinsip-prinsip ini ada dari Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, dan wawasan Nusantara, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.